Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Cahyo, NPM 1904290054, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Agroteknologi Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tanaman kacang tanah atau Araceae hypogaea. Nah, tanaman kacang tanah atau Araceae hypogaea adalah tanaman termasuk ke dalam kelompok polong-polongan atau legum anggota suku Fabaceae yang dibudidayakan serta menjadi kacang-kacangan kedua sepenting setelah kedelai di Indonesia. Jadi kacang tanah ini merupakan jenis kacang-kacangan yang paling penting yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia nomor 2 setelah kacang kedelai. Masuk klasifikasi tanaman kacang tanah. Tanaman kacang tanah kerajaannya Plantae, divisi Trichaeophyta, kelas Magnoliophyta, ordo Leguminales, famili Fabaceae, genus Araceae, spesies Araceae hypogaea. Sekarang kita masuk ke morfologi kacang tanah. Yang pertama itu ada akar. Akar di tanaman kacang tanah merupakan akar tunggang, namun akar pemiernya tidak tumbuh secara dominan. Yang berkembang adalah perakaran serabut yang merupakan akar sekunder. Kedua itu ada batang. Batang pada kacang tanah ini termasuk jenis perdu ya, tidak berkayu. Jadi kalau batang yang berkayu itu ketika kita patahkan dia gampang langsung patah deh, tak ketika dia kering gitu. Jadi kalau dia batang perdu itu seperti banyak cairan gitu ya, ketika kita gini kan dia nggak mudah patah tapi malah mengeluarkan cairan gitu. Itulah ciri-ciri jenis batang perdu. Kalau dia berkayu, dia biasanya kalau udah termasuk kering, ketika diginikan dia langsung patah. Jadi di tengahnya itu ada kayak keras gitu. Baru yang ketiga kita masuk ke daun. Daun pada tanaman kacang tanah ini berbentuk lonjong, terletak berpasang-pasangan atau majemuk dan bersirip genap. Jadi pada tanaman kacang tanah ini daun itu berpasang-pasangan, kanan sama kiri dia berpasang-pasangan dan bersirip genap. Dia genap, jadi kalau dianya tunggal pasti berarti ada masalah pada tanaman, entah dimakan hama gitu. Keempat kita masuk ke bunga. Bunga pada tanaman kacang tanah ini dapat melakukan penyerbukan sendiri pada saat malam hari. Itulah kelebihan tanaman kacang tanah ini, yang memiliki bunga yang dapat menyerbukan sendiri, tapi penyerbukannya ini terjadi pada malam hari. Yang kelima, buah. Buah pada tanaman kacang tanah itu terdapat di dalam tanah. Inilah spesialnya kacang tanah yang memiliki buah yang berbentuk polong yang berada di dalam tanah. Selanjutnya kita masuk biji ya.
biji pada tanaman kacang tanah ini berada di dalam polong, yaitu polong tersebut berada di dalam tanah. Jadi biji itu di dalam polong dan polong itu terdapat di dalam tanah. Jadi biji itu dilindungi oleh polong tersebut yang agak keras gitu. Jadi biji itu di dalam polong tersebut. Syarat tumbuh kacang tanah itu sendiri, tanaman kacang tanah tumbuh pada pH tanah sekitar 6 sampai 6,5. Keadaan iklim yang panas tetapi sedikit lembab dia, yaitu rata-rata 65 sampai 75%. Dan curah hujan tidak terlalu tinggi, sekitar 800 sampai 1300 mm per tahun. Jenis dan varietas kacang tanah. Kacang tanah dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu atau varietas yang biasanya budidaya di Indonesia. Yang pertama itu varietas Spence, baru Valencia dan Virginia. Namun ada kalau proses pertumbuhannya sendiri yang baik di Indonesia itu cuma 2 varietas, yaitu Spence dan Valencia yang berkembang di Indonesia. Kenapa dapat berkembang di Indonesia? Karena iklim di Indonesia itu cocok ya pada varietas tanaman kacang tanah tersebut. Tapi ada varietas juga yang sebenarnya dapat tumbuh di Indonesia tapi kurang baik, kurang berkembang, yaitu tipe Virginia. Dia berkembangannya baik di benua Amerika. Jadi inilah contoh varietas Spence dan Valencia. Inilah tanaman yang dapat tumbuh di Indonesia dengan baik. Tapi kebanyakan masyarakat Indonesia menanam yang varietas Spence karena sebenarnya kembali lagi kepada masyarakat yang menanam tanaman kacang tanah ini, karena memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing pada varietas tersebut. Jadi keunggulan dari Spence ini, varietas Spence, dia di dalam itu bijinya 2-3, tidak bisa lebih, dan ia bertumbuhnya dalam berbentuk rumpun. Sedangkan yang Valencia ini dia merambat, jadi kacang tersebut itu tumbuh di ruas-ruas batang itu. Ketika batang itu menjalar terus panjang, dia akan tumbuh di ruas-ruas tersebut. Dalam waktu masa panen gitu, Spence ini lebih baik ya. Kenapa lebih baik? Karena dia berbentuk rumpun. Ketika waktu saat panen, pasti otomatis dalam berbentuk rumpun, kacang tanah tersebut sama merata gitu. Dari umurnya udah waktunya memang dipanen gitu. Sedangkan Valencia karena dia merambat gitu kan, sedangkan sini udah tua, di ujung-ujung sana masih muda gitu. Jadi belum maksimal dia waktu panen tuh, jadi terbatal gitu gara-gara ada yang tanaman masih muda. Sebenarnya nggak terbatal, tapi keunggulan Valencia ini tersendiri pun polongnya panjang, baru isinya 4-5. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Jadi inilah contoh isi dalam polong kacang tanah tersebut, yang varietas Spence dan Valencia. Kita bisa lihat dari gambar tersebut, varietas Spence yang sering ditanam masyarakat Indonesia, yang sering saya lihat juga
yang sudah saya alami. Varietas Spanish ini kalau ditanam itu dalam bentuk rumpun, jadi masyarakat itu ketika waktu memanennya pas gitu, rata semua, cocok untuk dipanen. Sedangkan Valencia kalau menurut saya dalam pemanenan bisa dipanen, tapi ada sebagian yang terikut polong-polong yang masih muda, karena itu tadi tanaman Valencia itu merambat dia, jadi nggak merata. Umur dalam pertumbuhan kacang tersebut tidak merata. Sekianlah dari penjelasan saya mengenai kacang tanah. Kurang lebih saya minta maaf jika saya ada salah dalam pembuatan video ini. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.